Setelah agresif membanjiri stimulus bagi pelaku industri melalui paket kebijakan ekonomi, ternyata pemerintah kini melirik warga kelas menengah. Kali ini kemudahan atas kewajiban pajak. Mengapa segmen menengah menjadi incaran kebaikan hati pemerintah kali ini? Apa pula dampaknya bagi ekonomi ke depan? Stimulus pajak kelas menengah. Saya akan ulas lebih lengkap untuk Anda. Kita mulai terlebih dahulu dari kinerja APBN kuartal pertama. Kita mulai dari pendapatan. Pendapatan negara mencapai 247,6 triliun rupiah. Ini periode Januari hingga Maret. Jadi 3 bulan pertama, kuartal pertama. Itu nilainya adalah 12,8% secara year on year ataupun secara setahun terakhir dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tahun lalu kita berhasil mencapai 284 triliun rupiah dan kemudian ini menjadi 247,6 triliun rupiah, 12,8% penurunan ataupun koreksinya. Dan ini patut dicatat, memang di saat seperti saat ini tidak mudah untuk mendapatkan likuiditas ataupun mendapatkan penerimaan negara, tapi ini juga harus menjadi catatan pemerintah bagaimana agar pada kuartal selanjutnya 12,8% jangan semakin dalam lagi koreksinya. Kemudian kita lihat angka ini adalah 13,6% dari target 1.822,5 triliun rupiah yang ada dalam APBN 2016. Dan tidak hanya itu, kita lihat mengapa angka ini 287 mengalami penurunan, karena 75% merupakan kontribusi dari sektor pajak. Ketika sektor pajak mengalami koreksi, otomatis angka ini akan juga ikut turun. 75% kontribusi pajak, misalnya untuk sektor pajak 200 triliun lebih ada di sektor pajak. Mengapa sektor pajak mengalami penurunan? Karena untuk pajak migas mengalami penurunan signifikan. Itulah mengakibatkan pendapatan pajak mengalami penurunan dan itu mengakibatkan koreksi untuk pendapatan negara dalam kuartal pertama karena memang kontribusi pajak sangat besar untuk pendapatan negara. Makanya kita harus, pemerintah tampaknya harus memiliki strategi lain agar penerimaan pada kuartal selanjutnya bisa lebih baik. Kita ke sektor belanja. Bagaimana dengan serapan belanja pemerintah pada kuartal pertama dari Januari hingga Maret? Dari data Kementerian Keuangan menunjukkan ada 390,9 triliun rupiah untuk serapan belanja. Ini jauh lebih baik, meningkat 18,5% dibandingkan periode yang sama tahun 2015 lalu. Dan angka 390,9 triliun ini merupakan 18,7% dari target untuk belanja pemerintah dalam APBN 2016 senilai 2.095,7 triliun rupiah. Sudah lebih baik, artinya apa? Pemerintah memang niat untuk program-program infrastruktur, pembangunan sudah mulai dilakukan. Ini menjadi salah satu catatan positif sesungguhnya bagaimana serapan belanja sudah besar, 18,7% dari target dan ini tumbuh 18,5%. Sip untuk Presiden Jokowi untuk belanja atau serapan belanja kali ini. Yang positif kita bilang positif, yang harus kita kritisi memang patut juga kita cermati. Kita lihat kontribusi belanja pemerintah yang paling utama. Ini yang saya sebut tadi bagaimana sektor-sektor ataupun juga program-program infrastruktur sudah dilakukan, groundbreaking untuk proyek-proyek vital sudah dilakukan. Selanjutnya ada transfer di daerah dan juga dana desa. Ini juga merupakan kontribusi lain. Selanjutnya apa yang terjadi dengan angka yang saya sebutkan 390 triliun rupiah untuk belanja sementara pendapatan kita hanya mencapai 260-an triliun rupiah, maka ada defisit. Kita lihat defisitnya berapa meskipun ini mengalami defisit ini mengalami peningkatan. Kita lihat 143,3 triliun rupiah. Ini yang harus diatasi oleh pemerintah. Pemerintah harus putar otak lebih cepat karena tidak bisa menunggu waktu. Bagaimana mengkompensasi angka 143,3 triliun rupiah. Menariknya, di tengah pemerintah yang terus berstrategi, Bambang Brojonegoro, Menteri Keuangan justru mengeluarkan sebuah rencana kebijakan yang bagi saya dan mungkin segmen menengah lain ini merupakan sebuah angin segar. Karena akan ada pengurangan kenaikan untuk kewajiban pendapatan yang tidak kena pajak. Kita lihat pendapatan yang tidak kena pajak mungkin bagi Anda yang bekerja di perusahaan ini akan menjadi hal yang menarik. Karena apabila Anda masuk ataupun Anda di luar ketetapan ini artinya sederhananya kita bebas pajak. Saya ingin membahas terlebih dahulu bagaimana tren mengenai kenaikan pendapatan tidak kena pajak per tahun. Tahun 2004 yang wajib membayar pajak individu adalah pajak penghasilan individu adalah yang memiliki pendapatan 2,88 juta per tahun. Sangat kecil. Bayangkan, begitu banyak yang lolos dari pemerintah ketika itu. Atau mungkin ketika itu juga inflasi, data-data indikator ekonomi juga tidak seperti saat ini. Tapi kita lihat ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita lihat. Bagaimana tren pada tahun 2005 pemerintah menaikkan batas pendapatan yang tidak kena pajak menjadi 12 juta rupiah
per tahun. Yang siapapun individu yang memiliki pendapatan 12 juta rupiah per tahun pada saat itu di bawahnya ataupun sama tidak wajib bayar pajak, bebas pajak. Tahun 2006 naik lagi 13,2 juta rupiah per tahun, 2009 kembali naik, 2013 apalagi, 2015 signifikan. Dari 24,3 juta per tahun pendapatan naik menjadi yang wajib bayar pajak adalah yang di atas 36 juta rupiah per tahun. Dan kini tahun 2016 pada April mendatang dikeluarkan lagi rencana untuk menaikkan 50%. Dari 36 menjadi 54 juta rupiah per tahun. Jadi bagi individu yang memiliki pendapatan 54 juta rupiah per tahun, Anda bisa pakai kalkulator atau hitung-hitungan saat ini apakah sudah 54 juta rupiah per tahun. Percayalah ketika nanti kebijakan ini disetujui maka Anda bebas pajak. Ya, jadi 54 juta rupiah per tahun. Tapi ada spesifikasi lagi yang ingin saya sampaikan. Jadi ini hanya untuk yang individu, perorangan. Jadi jangan senang terlebih dahulu karena ini ada lebih turunannya ya. Saya akan coba jelaskan. Kita lihat ini adalah pendapatan 54 juta rupiah per tahun tersebut hanya untuk individu. Sederhananya bagi yang jomblo, yang belum menikah ya. Jangan banyak yang tersinggung, tapi percayalah ini harus Anda syukuri sesungguhnya ketika pendapatan Anda tidak mencapai ataupun masih di bawah 54 juta rupiah. Kemudian selanjutnya ketika Anda sudah menikah namun belum memiliki anak, yang dihitung adalah ketika Anda memiliki pendapatan 58,5 juta rupiah per tahun. Jadi bagi yang sudah ataupun baru menikah ya, belum memiliki anak. Kemudian untuk memiliki anak satu yang wajib membayar pajak adalah dengan pendapatan di atas 63 juta rupiah per tahun. Kemudian selanjutnya memiliki anak dua ada lagi, lebih tinggi lagi standarnya, 67,5 juta rupiah per tahun. Jadi dihitung juga, pemerintah ini ada baik hatinya juga ya. Jadi menghitung juga bagaimana kewajiban terhadap istri dan kemudian tanggungan anak-anak Anda itu tetap diperhitungkan oleh pemerintah. Selanjutnya kita lihat untuk yang memiliki 3 anak, bila Anda memiliki pendapatan di atas 72 juta rupiah per tahun ini bagi yang bekerja 1 orang di keluarga. Jadi Anda sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Saya memiliki spesifikasi lagi untuk yang joint income. Suami istri yang bekerja. Ini fenomena ini banyak di kota-kota besar. Ketika Anda joint income, Anda bekerja, istri Anda bekerja, Anda harus memiliki pendapatan 112,5 juta rupiah per tahun ke atas yang harus bayar pajak ke negara. Apabila di bawah itu, mungkin nanti kita hitung-hitungan sama suami di rumah ya, apakah sampai 112,5 juta rupiah per tahun, itu Anda wajib membayar pajak. Kalau di bawahnya, Anda tidak wajib bayar pajak. Anda bebas. Kemudian apabila Anda joint income dengan 1 anak, Anda memiliki suami istri bekerja dengan 1 anak, 117 juta rupiah per tahun. Jadi ini batasnya, batas atasnya. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk yang memiliki anak 2, kita lihat harus memiliki pendapatan 121,5 juta rupiah per tahun. Dan yang memiliki anak 3, banyak ya, 3 ya. Kita lihat ini pendapatannya 126 juta rupiah per tahun. Jadi ini memiliki spesifikasi lagi, jadi kita harus lebih paham 54 juta tadi hanya untuk single. Kalau untuk suami istri ataupun juga pasangan yang sama-sama bekerja, maka lebih lebar lagi untuk kewajiban bayar pajaknya. Lalu apa dampak kenaikan pendapatan tidak kena pajak? Mengapa pemerintah nekat di tengah kondisi perpajakan yang tidak begitu baik saat ini, tapi malah memanjakan segmen menengah? Ini alasannya. Kita lihat yang pertama adalah untuk mendorong daya beli. Hitung-hitungan Kementerian Keuangan melalui Bambang Brojonegoro menyebutkan akan ada penambahan daya beli 0,13%. Bagaimana mungkin yang tidak kewajiban pajak, pendapatan yang kena pajak dilebarkan kemudian bisa mendatangkan peningkatan daya beli? Begini sederhananya. Ketika ada uang harusnya Anda membayar pajak 1 juta rupiah. Kemudian Anda termasuk yang tidak wajib pajak. Maka 1 juta rupiah tersebut yang tidak lagi menjadi kewajiban pajak, Anda bisa alokasikan untuk belanja. Anda bisa mungkin untuk sesuatu yang Anda butuhkan. Dan hal ini juga berorientasi, data BPS terakhir menunjukkan masih yang menopang pertumbuhan ekonomi 54% masih di konsumsi rumah tangga, belanja rumah tangga. Jadi sebenarnya ini semacam mitigasi risiko agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus ataupun selalu melihat bagaimana kinerja belanja pemerintah. Digeser sedikit saat ini, dibalikkan kembali ke konsumsi rumah tangga. Jadi alokasi dana yang harusnya untuk bayar pajak bisa dialokasikan untuk membeli, untuk jajan, untuk belanja baju, belanja makanan, sehingga itu akan mendorong daya beli dan inflasi tentunya. Kemudian selanjutnya
selanjutnya juga ini bisa memberikan iklim investasi dan diproyeksi mencapai 0,34%. Selanjutnya PDB juga Bambang Brojonegoro begitu optimistis bisa mendorong 0,16%. Kita mengingat bagaimana target PDB tahun 2016 ada di 5,3%. Artinya kalau ini terrealisasi persis angkanya seperti yang diproyeksi oleh Bambang Brojonegoro, artinya ada 5,46% pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Tidak begitu buruk. Ini menjadi salah satu upaya peluru pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya tidak hanya itu, serapan tenaga kerja juga akan semakin banyak, 39,94 ribu tenaga kerja. Tapi ini juga bukan tanpa risiko. Risikonya adalah masih dari Menteri Keuangan, ada potensi kehilangan pendapatan ketika itu dilebarkan. Karena bayangkan misalnya satu orang yang memiliki penghasilan 54 juta tidak wajib bayar pajak 1 juta rupiah kepada negara. Kalikan berapa banyak yang mendapat pelebaran kewajiban tidak bayar pajak, maka ada potensi ini 18,92 triliun rupiah untuk sektor perpajakan. Mungkin bagi pemerintah kehilangan 18,92 triliun rupiah bisa dikompensasi dengan pertumbuhan ekonomi karena adanya peningkatan daya beli dan juga investasi yang juga meningkat. Dan dengan salah satu strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tampaknya meredakan sedikit kekhawatiran pasar karena beberapa hari yang lalu saya beri bocoran bahwa investor mulai khawatir ketika pemerintah menyatakan akan berhemat 50 triliun rupiah akan dihemat. Itu kemudian membuat investor khawatir kalau kemudian berhemat bagaimana dengan belanja pemerintah? Pakai apa pemerintah akan belanja kalau uangnya tidak ada? Dan ini kemudian langsung diredam oleh pemerintah melalui Bambang Brojonegoro. Ada kompensasinya loh. Kita berikan ini untuk segmen menengah. Kita masih punya mesin pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga. Itulah mengapa pemerintah mengeluarkan stimulus pajak segmen menengah.